فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Qala al-muallif, berkata al-muallif yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qauluhu wala ba'sa ayyusalliyahuma ila ghairi sutratin walau marra rijal wan nisa baina yadayhi. Kata beliau, tidak mengapa dia sholat 2 rakaat tersebut menghadap ke selain sutroh, maksudnya menghadap tidak pada sutroh. Walau marrar rijal wan nisa baina yadayhi, meskipun orang-orang melintas di hadapan dia, baik laki-laki ataupun perempuan. Maknanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab berpandangan, setelah tawaf lalu sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim tersebut boleh tanpa menghadap ke sutroh. Wa fi musnadi Ahmad, disebutkan dalam musnad Imam Ahmad, annahu shalla mimma yali bab Bani Sahm, bahwasanya dulu Nabi SAW sholat dekat atau setelah pintu Bani Sahm. Wan nasu yamurru baina yadayhi, sedangkan orang-orang melintas di hadapan beliau. Walaisa bainahu wa bainal Ka'bah sutratun, dan tidak ada antara dia dan Ka'bah tersebut sutrohnya. Ini hadisnya ya. Namun untuk hadis ini ikhwan fihi kalam. Kita bisa lihat keterangan di bawah tersebut. Hadis ini riwayat Ahmad. Disebutkan juga riwayat Abu Dawud dalam Kitabul Manasik bab fi Makkah. Qala Sufyan, laisa bainahu wa bainal Ka'bah sutrah, tidak ada antara Nabi dan Ka'bah tersebut ada sutrohnya. Sufyan mengatakan, kana Ibnu Juraij akhbarana anhu, dulu Ibnu Juraij mengabarkannya kepada kami. Qala akhbarana Qusair an abihi, dari Qusair an abihi, dari bapaknya. Qala fasa'altuhu, kata Ibnu Juraij, aku pun bertanya. Lalu kata si Qusair, laisa min abi sami'tuhu, namun bukan dari bapakku aku mendengarnya. Walakin min ba'di ahli an jaddi, akan tetapi aku mendengarnya dari sebagian keluargaku dari kakekku. Jelas ya? Orang yang belajar mustalah bisa menghukumin ini. Ada jahalah, ibham pada lafadz min ba'di ahli. Sehingga antum lihat di situ disebutkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad min tariqi Ibnu Juraij an Katsir Ibnu Katsir, dari Katsir Ibnu Katsir, bukan Qusair, afwan, dari Katsir Qusair an Qusair Ibnu Qusair an abihi anil Muttalib Ibnu Abi Wada'ah. Qala Ibnu Qattan fi bayanul inqita' alladhi asyara ilayhi fi kitabil kabir min indi Abi Dawud, wa tabayyana minhu anna riwayat Ibnu Juraij munqati'ah. Iya, yang bukan Qusair tapi Katsir ya.
Fa innahu zakara anna Sufyanan raja'a Kutsairan, ya, raja'a Kutsairan wa sa'alahu mimma sami'ahu fa akhbarahu annahu lam yasma'hu min abi, ya, Kutsair tidak mendengar dari bapaknya. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, fa idza shalla rak'atain khalfal maqam wa marra ar-rijalu wan nisa baina yadayhi fala yadhurru. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, kalau seandainya ada seseorang salat di belakang makam Ibrahim, lalu ada laki-laki dan perempuan melintas di depan dia, itu tidak masalah. Al-muhim ya ikhwan, wallahu alam, kalau anak pribadi lebih condong ke pendapat yang mengatakan tetap dianjurkan menggunakan sutroh meskipun di Masjidil Haram. Wal mas'alah khilafiyah, jumhur mereka mengatakan bahwasanya menggunakan sutroh adalah hukumnya sunnah muakkad. Namun ya ikhwan, di sini ada hal yang perlu ditanbih ya, terkait dengan penggunaan pembuatan sutroh di masjid-masjid. Ya, ini tindakan sebenarnya min bab takalluf, ya, min bab takalluf. Syekh Ibnu Baz rahimahullah, beliau ditanya tentang sutroh, ya, beliau mengatakan takalluf, ya, terlalu membebani diri. Jadi masjid itu tidak perlu dibuatkan. Disebutkan oleh Syekh bin Baz, ya, yang buat sutroh seperti itu namanya takalluf, ya. Itu juga kami dengar dari dulu guru kami namanya Abbas Jauna, guru usul fikih, beliau menyebutkan juga takalluf, yang sebagian ikhwan kadang ya kalau masjid dibuatkan sutroh, apa saja yang antum ada di masjid itu tadi, ada tiang-tiang, ada meja-meja, tidak mesti bawa sutroh dibuatkan, khawatir masuk pada perkara bid'ah, ya, masuk perkara bid'ah, sengaja membuatkan hal seperti itu. Kenapa? Tidak pernah dikenal di zaman Nabi SAW hal seperti itu, ya. Kalau antum ada tas antum jadikan. Kalau antum ada meja yang antum belajar seperti itu, tanpa harus mempersiapkan. Kadang kita niatnya untuk menerapkan sunnah, ya, tentang sutroh. Amin, khawatir kita jatuh pada bab takalluf. Ya, kenapa? Karena dulu para sahabat juga tidak melakukan hal yang seperti itu, ya. Kemudian, qauluhu fa idza shalla rak'atain ada ilal hajari fastalamahu. Kalau dia sudah sholat 2 rakaat, maka dia balik lagi kepada Hajar Aswad, lalu menyentuhnya. Nah ini sunnah, ya, yang mungkin jarang, kalau mungkin termasuk sunnah yang tidak teramalkan, ya. Karena pribadi belum pernah melakukannya. Ketika setelah selesai sholat 2 rakaat, kembali ke Hajar Aswad, kemudian menyentuhnya, ya. Karena padatnya kondisi ketika itu. Kama zakara Jabir radhiyallahu anhuma fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Jabir radhiyallahu anhuma pada sifat hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi tsumma raja'a ila rukn. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis Jabir, Rasul balik kepada rukun. Rukun di sini Hajar Aswad. Fastalamahu, disentuh sama Rasul. Tsumma kharaja minal bab ila sofa. Kemudian beliau keluar dari pintu tersebut menuju sofa. Faidantaha, kalau sudah selesai, ada ilal hajar, kembali kepada hajar, wastalamahu, dan menyentuh lagi Hajar Aswad. Tsumma yadhhab ila sofa, kemudian pergi ke sofa, ya, kembali ke sofa. Kemudian masuk pada keterangan beliau yang berikutnya. Qala al-muallif, berkata al-muallif, yaitu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Sudah selesai tawaf, pembahasan tawaf kita sudah selesai. Tsumma yakhruju ila Safa, kemudian keluar ke bukit Safa. Min babis Safa, dari bab as-Safa. Fayarqa as-Safa, lalu dia naik ke bukit Safa hatta yara al-bait, sampai dia melihat Ka'bah. Fayastaqbilahu, kemudian dia menghadap ke arah Ka'bah. Wa yukabbiru salasan, dan bertakbir sebanyak 3 kali. Wa yaqul, kemudian dia mengucapkan, alhamdulillahilladzi hadana la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdah la syarikalah sadaqa wa'dah
wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun thumma yaqul Allahumma aqsimni bidinika wa tawa'iyatik wa tawa'iyati rasulika Allahumma jannibni hududaka Allahumma ja'alni mimman yuhibbuka wa yuhibbu man yuhibbuka wa yuhibbu malaikataka wa anbiya'aka wa rusulaka wa ibadaka salihin Allahumma habibni ilaika wa ila malaikatika wa ila ibadika salihin Allahumma yassirni lil yusra wa jannibni al usra waghfir li fil akhirah wal ula Allahumma waj'alni min a'immatil muttaqin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li khati'ati yaumiddin Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum wa innaka la tukhliful mi'ad Allahumma id hadaitani lil islam fala tanzi'ni minhu wa la tanza'hu minni hatta tawaffani 'alal islam Allahumma la tuqaddimni ilal azab wa la tuakhirni ilal fitan. Itu doanya panjang sekali ya, anak aja baru tahu gini. Biasanya cuman Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Karena teman tahunya itu ya. Ini ya. Ada doanya. Ada tambahan Allahumma aqsimni bidinika wa tawa'iyataka wa tawa'iyata rasulika Allahumma jannibna hududaka Allahumma ja'alni mimman yuhibbuka wa yuhibbu man yuhibbuk. Nah, qala Nafi', berkata Nafi' ini maula Ibnu Umar. Kana Ibnu Umar, kata Nafi', dulu Ibnu Umar yad'u bi du'ain katsirin, doa dengan doa yang banyak sekali. Hatta yamallana, sampai membuat kami bosan. Wa nahnu syabab, kami masih syabab. Memang syabab itu bisa suka bosan-bosan kayak antum ini ya. Bosan belajar. Syabab itu kayak gitu. Tsumma ya'ud fayuhallil wa yukabbir kama taqaddam. Tsumma ya'ud yaf'al dzalika thalatha marrat. Kemudian diulangi lagi oleh Abdullah bin Umar. Beliau bertahlil, bertakbir sebagaimana yang telah lalu. Kemudian beliau lakukan sebagaimana hal tersebut sebanyak 3 kali. Itu tadi ya. Fa idza fa'ala dzalika, kalau sudah dilakukan hal tersebut, nazala minas safah, dia turun dari bukit Safah, fayamshi, lalu dia jalan hatta ya'tiyal alam, sampai dia mendatangi al-alam. Datang ada tanda lampu hijau. Fayas'a sa'yan syadidan ilal alamil akhar, dia sa'i dengan sa'i yang kencang sampai ketemu tanda yang berikutnya. Lampu hijau maksudnya. Ya. Tsumma yamshi hatta ya'til marwah, kemudian dia jalan sampai mendatangi marwah. Fayaf'al alaihima, lalu dia lakukan di atas bukit marwah mithla ma fa'ala as-safah, seperti yang dia lakukan pada bukit Safah. Doanya sama tadi. Namun sebenarnya yang sekarang dipakai orang tawaf sekarang ini antara Safa dan Marwah itu sebenarnya bukan tempat sa'i. Antara bukit Safa dan Marwah yang sekarang sebenarnya itu bukan tempat sa'i yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat sa'i yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di bawah. Namanya bedroom, lantai dasar. Namun sekarang dipakai untuk sholat. Ya. Ana pernah mau nyoba sa'i di situ, tidak boleh, ditutup. Ya. Yang sepelataran dengan Ka'bah. Itulah tempat sa'i yang asli dan kecil. Ketika perluasan tempat sa'i yang di atas itu terjadi khilaf di kalangan para ulama, boleh apa tidak. Fal khulasa wallahu alam, banyak para ulama yang menyatakan diperbolehkan. Kembali ke mas'ah, namanya pembahasan mas'ah ini tadi ya ikhwan, tarik ulur ya. Wallahu alam ya, itu terjadi istaqarra di kalangan para ulama ya. Tsumma yanzil, kemudian dia turun. Fayamshi fi maudhi' masyihi wa yas'a fi maudhi' sa'ihi, dia jalan pada tempat berjalan, dia lari kecil atau jalan cepat pada tempat jalan cepat atau lari kecil tadi. Yaf'alu dzalika sab'an, dia lakukan sebanyak 7 kali. Wa yustahabbu ayus yas'a tahiran, disunahkan dia sa'inya dalam keadaan suci. Fa idza faragha minas sa'i halaqa aw qassara tsumma hallah,
Kalau selesai maka dia cukur, kemudian sudah tahallul. Asyarah, yakunu sa'yu ba'da tawaf. Sa'i itu setelah tawaf. Fa in qaddama as-sa'ya, fa in qaddama as-sa'ya 'ala tawaf lam yasihha inda jumhuril ulama. Kalau dia dahulukan sa'inya, tidak sah menurut jumhur. Sa'i kalau didahulukan maka tidak sah. Wa hadha huwa shawab. Dan ini pendapat yang sahih. Anna sa'ya la budda ayakun ba'da tawaf. Bahwasanya sa'i harus setelah tawaf. Ada yang mengatakan boleh sa'i dulu baru tawaf. Wa sa'yu lahu syurutun kama lit tawaf syurut. Sa'i itu ada syaratnya sebagaimana tawaf ada syaratnya. Wa syurutus sa'i tsalatsa. Syarat sa'i adalah 3. Al-awwal an-niyah fayanwi sa'ya. Dia niatkan untuk sa'i. Yang pertama niat. Fi sahihain an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa falau sa'a baina as-safa wal marwa wa huwa lam yanwi as-sa'ya lam yasihha sa'yuhu. Jelas ya? Kalau dia sa'i antara Safa dan Marwah maka tidak sah sa'inya kalau tidak berniat. As-tsani ayyakuna as-sa'yu ba'da tawafin masyru'in fi umratin aw hajjin. Sa'inya dilakukan setelah tawaf yang disyariatkan. Baik tawafnya tawaf umrah atau tawaf haji. Kalau sa'inya setelah muter-muter nyari orang hilang tadi, tidak dianggap sa'inya. As-salis yang ketiga, ayastau'iba fil ashwat as-sab'a bainas safa wal marwah. Dia betul-betul melengkapi, ngefull pada 7 putaran tersebut antara Safa dan Marwah. Idza tawaffara fi sa'i hadhihi syurut ats-tsalatsa sahha. Kalau terpenuhi pada sa'i 3 syarat ini tadi, maka sa'inya sahih. Wa taharatu fi laysat biwajibatin bal mustahabbatun bila bi khilafit tawaf. Sedangkan taharah pada saat sa'i bukanlah sesuatu yang wajib, bahkan hukumnya mustahab, ya, mustahabbah, berbeda dengan tawaf. Wa kadzalikal muwala wajibatun fit tawaf. Demikian juga muwala ya, hukumnya wajib ketika tawaf. Amma fis sa'i fa mustahabbatun. Adapun muwala ketika sa'i itu hukumnya sunnah. Dalam artian ketika sa'i itu dapat 3 putaran, dah pulang dulu lah aku ke hotel. Kaget lanjut lagi. Boleh enggak? Jawabannya boleh. Ya. Ada riwayat dari sebagian sahabiah. Wa yustahabu fi du'a wal azkar. Disunnahkan berdoa, baca zikir. Walau sa'a wa wasakitun lam yatakallam sahha sa'yuhu. Kalau seandainya dia sa'i tidak ngomong sama sekali, diam saja, sah saja sa'inya. Idza stawfa asyurut al-mutaqaddimah, selama dia memenuhi syarat-syarat yang telah lalu. Qauluhu wa yaqul alhamdulillahilladzi hadana. Lalu dia mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sadaqa wa'da wa nasra 'abda wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Fi sahih Muslim fi hadits Jabir at-tawil, disebutkan dalam sahih Muslim dari hadis Jabir yang sangat panjang tersebut. Wa fihi, padanya ada lafaz fa bada'a bis safa faraqiya alaihi. Rasul memulai sa'i dari bukit Safa lalu naik ke atas bukit hatta ra'a al-bait, sampai beliau melihat Ka'bah. Fastaqbalal qiblah, lalu menghadap ke arah kiblat. Fawahhadallahu wa kabbarahu, beliau mentauhidkan Allah lalu bertakbir. Wa qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Bacanya gitu tadi ya. Beliau naik, itu yang sahih, yang tadi bacaan Ibnu Umar. Yang sahih, Rasul mulai dari bukit Safa, naik ke atas bukit, beliau lihat Ka'bah. Bisa kan lihat Ka'bah kan? Ya enggak? Lihat Ka'bah, ngadap ke arah kiblat. Fawahhadallahu wa kabbara. Ya. Mentauhidkan Allah dan bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sebutkan sebagian riwayat 3 kali. Ya. Dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Tsumma da'a baina dzalika qala mithla hadza thalatha marrat. Kemudian baca doa. Jadi gini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Doa. Ya Allahumma ighfir li dzanbi atau Allahumma ighfir wa liwalidayya warhamhuma atau dan semisalnya. Dilakukan sebanyak 3 kali. Ulangi lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Yaf'alu hadza 'ala as-safa wa 'ala al-marwa fi kulli syautin wa hadza huwa sunnah. Dilakukan pada setiap kali putaran di Bukit Safa dan Bukit Marwah. Wa zada al-muallif qala, muallif itu Syekh Muhammad menambahkan, summa yaqul, kemudian dia mengucapkan, Allahumma asimni bidinika wa tawa'iyataka wa tawa'iyataka rasulika. Allahumma jannibni hududaka. Allahumma ja'alni mimman yuhibbuka wa yuhibbu man yuhibbuk wa yuhibbu malaikataka wa anbiya'aka wa rusulaka wa ibadaka salihin. Allahumma habibni ilaika wa ila malaikatika wa ila ibadika salihin. Allahumma yassirni lil yusra wa jannibni al usra waghfir li fil akhirati wal ula waj'alni min a'immatil muttaqin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li khati'ati yaumaddin. Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum wa innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma idh hadaitani lil Islam fala tanzi'ni minhu wa la tanza'hu minni hatta tawaffani 'alal Islam. Allahumma la tuqaddimni ilal 'adzab wa la tuakhirni ilal fitan. Itu doanya ya. Qala Nafi' mengatakan, kana Ibnu Umar yad'u bi du'ain katsir hatta yamullana wa nahnu syabab. Dulu Ibnu Umar panjang sekali doanya sampai buat kami bosan. Kami waktu itu masih syabab. Memang syabab itu suka bosan. Qala Nafi' kana Ibnu Umar yad'u bi du'ain katsir hatta yamullana wa nahnu syabab. Wa hadzal athar rawahu Ahmad fi masailihi walau sahha yakunu min babil istihbab wa laysa biwajibin. Asar ini riwayat Imam Ahmad dalam masailnya, kalau seandainya sahih, ini pun asar ini min babil istihbab wa laysa biwajibin. Hukumnya sunnah. Ini juga ya ikhwan, mau dikatakan hukumnya sunnah wallahu alam. Yang jelasnya juga ucapan sahabi Abdullah bin Umar. Kalau mau dikatakan lafaz ini sunnah, harus datangkan hadis dari Nabi SAW. Riwayat yang datang dari sahabat terkadang belum tentu bisa dikatakan sunnah, min bab ijtihad sahabi ya. Qauluhu thumma ya'ud fayuhallil wa yukabbir kama taqaddam. Thumma ya'ud yaf'alu dzalika thalatha marrat wa huwa at-takbir wa tahlil wa du'a. Dilakukan sebanyak 3 kali. Tadi ya. Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Gimana praktek umroh? Belum siapkan duit 30 juta. Nanti kita city tour. Ya enggak? Qauluhu fa idza fa'ala dzalika nazala minas safa fayamshi hatta ya'tiyal 'alam fayas'a sa'yan syadidan ilal 'alamil akhar. Kalau dia selesai, dia turun di Bukit Safa, lalu dia berjalan sampai dia sampai dia mendatangi tanda lampu yang berikutnya. Kemudian dia sa'i ya, sampai menuju lampu yang setelahnya. Wa qad abrazal 'alam. Sekarang sudah ditampakkan. Wa qad ubrizal 'alam, yaitu tanda tersebut ditampakkan. Lampu hijau sekarang, lampu hijau. Faju'ila inda kulli alamin kindilan akhdar, sehingga setiap setiap tanda itu ada lampu hijaunya sekarang. Qauluhu thumma yamshi hatta ya'tiyal marwa fayaf'alu 'alaiha mithla ma fa'ala 'ala as-safa. Kemudian dia jalan sampai datang Bukit Marwah, dia lakukan di atas Bukit Marwah seperti apa yang dia lakukan di Bukit Safa. Thumma yanzil fayamshi fi mawdi' mashyihi wa yas'a fi mawdi' sa'ihi yaf'alu dzalika sab'an. Kemudian dia turun, dia jalan di tempat yang memang jalan, dia sa'i pada tempat yang memang perlu sa'i. Ya. Yaf'alu dzalika sab'an. Dia lakukan sebanyak 7 kali. Wal aslu fi hadza hadits Jabir at-tawil fi sahih Muslim wa fihi. Adapun dalilnya hadis Jabir yang panjang dalam sahih Muslim. Padanya terdapat lafaz tsumma nazala ilal marwah, kemudian turun ke Marwah. Hatta idan sabbat qadamahu fi batnil wadi sehingga tatkala
kaki beliau sudah terpancang di perutnya lembah, beliau sa'i. Sebenarnya dulu tuh melengkung kayak ini. Jadi nurun dia dari bukit Safa ke Marwah, nurun. Nah, ketika sudah berada di tempat datar lembah, Rasul lari maraton, istilahnya jalan cepat tadi ya. Hatta idza itu benar. Jadi ada beda kan antara ar-raml sama as-sa'yu. Nah, ar-raml apa ar-raml kemarin? Jalan cepat lebih tepatnya ya. Dia muqarabatul khuthah. Nah, itu raml. Kalau as-sa'yu itu lari maraton. Nah, maraton. Jadi beda. Jadi kalau yang di Ka'bah itu raml, jalannya cepat. 3 putaran pertama. Kalau antara Safa dan Marwah, dia sa'i. Ketika di lampu hijau dulu lembah, Rasul lari kecil, istilahnya maraton. Hatta idza sa'idata masya hatta 'alal marwah, hatta ata al marwah. Kemudian tatkala sudah naik, beliau jalan sampai mendatangi Marwah. Fa fa'ala 'alal marwah kama fa'ala 'alas Safa. Dilakukan di bukit Marwah sebagaimana apa yang dilakukan di bukit Safa. Hatta idza kana akhiru tawafi 'alal marwah. Nih, mana sih Hizam? Tidur. Sudah tidur. Hah? Ya nggak apa-apa kalau tidur. Sampai dia berada di akhir tawafnya di bukit Marwah. Wa hadza min babil istihbab. Ini hukumnya sunnah ya, ya. Qauluhu wa yustahabbu ayas'a tahiran. Disunnahkan sa'i itu dalam kondisi suci. Wa idza sa'a wa huwa laisa 'ala taharatin shahha. Kalau seandainya dia sa'i namun tidak dalam kondisi suci, ya sah-sah saja. Sa'i tidak suci. Sambil sa'i kentut put. Nah. Sada sah. Kalau tawaf khilaf. Ya, khilaf di sini. Qauluhu fa idza faragha minas sa'i halaqa aw qassara. Kalau selesai sa'i, dia cukur gundul atau pendeki merata. Tsumma halla, kemudian sudah tahallul dia. Wa antahatil umrah, selesai umrah, fayahliku jami'a ra'sihi sya'rahu au yuqassirahu minal jami'. Dia cukur seluruh rambutnya, cukur dikerok pakai pisau, kerok. Atau dia pendeki dari seluruhnya, dari bagian kepalanya dipendeki dengan alat cukur yang mesin itu tadi. 1 cm atau 2 cm, tapi merata. Nah, lihat kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, wala yuqassiru sya'ratan min kulli janibin kama yaf'alu ba'dun nas. Tidak boleh dia motong rambut dari semua sisi sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Maksudnya dipotong satu. Kadang sebagian orang tuh 3 sisi. Gini caranya. Depan satu, belakang satu, samping satu. Dah, selesai. 3. Tidak boleh. Tapi harus diratakan. Fal maksud at-ta'mim sawa'un kana bil maqas au bil makinah. Yang dimaksudkan tahallul di sini adalah at-ta'mim, diratakan oleh dia, baik dengan al-maqas, maqas itu adalah gunting, au bil makinah, atau dengan makinah, mesin itu namanya makinah. Jelas? Alat cukur itu namanya makinah. Qala ta'ala muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Mereka muhalliqin, mencukur kepalanya, wa muqassirin, dan mendeki kepalanya. Kama annal halqa ya umur ra'sah fakadzalika taksir. Sebagaimana halq itu mencakup seluruh kepala, demikian juga taksir. Wa bihadza yakunu qad tahallala minal umrah wa intaha minha. Maka dengan ini dia sudah tahallul dari umrohnya, sudah selesai. Jelas ya? Enggak boleh juga halqnya dicukur separuh. Tidak boleh, ya. Wallahu ta'ala al-shawab. Selesai pembahasan sa'i, ya, sudah cukur. Tinggal nanti insya Allah masuk ke pembahasan hari tarwiyah, ya. Selesai pembahasan umroh, nanti masuk ke pembahasan haji, ya. Hari tarwiyah, kemudian hari Arafah, Muzdalifah, Mina, dan yang semisalnya, mudah-mudahan ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Silakan untuk aktivitas sarapan pagi dan yang semisalnya insya Allah nanti. Anak-anak tahfidz jangan dulu bubar, merojaah dulu tuh.